pendidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Kalau hasil fisik, ya tampilkan ijazahnya. Berulang kali kan melalui sarana media, itu mereka membangun narasi, ya bahwa tidak bisa pakai digital forensik, harus pakai analog. Kayak yang diuji adalah analog barangnya. Sekarang barang analognya mana? Ya nggak ada sama sekali ditampilkan barang analog itu, ya gitu. Jadi ijazahnya itu harus tampilkan, jangan buru-buru kemudian dikembalikan, ya. Jadi disita dulu, atau minimal kalaupun itu mungkin sudah di scan secara proper, ya, scan secara proper loh, ya, bukan hanya hasil foto kayak si Anis Sandi miring fotonya sehingga itu jadinya distorsi trapesium. Itu tampilkan di layar belakang itu big screen itu yang asli. Jangan kemudian yang fotokopi saja terlipat, yang bekas lipatan. Ini kan konyol sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan Universitas Terbaik Barreskrim, ya, lulusan Universitas Terbaik Barreskrim, tampaknya sangat marak disematkan kepada mantan Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini. Karena apa? Karena setelah terkuaknya ijazah asli atau palsunya diperdebatkan menjadi drama yang berjilid-jilid tanpa henti. Banyak bukti-bukti kejanggalan yang diungkapkan oleh Barreskrim sendiri, yang akhirnya kasus itu dilimpahkan ke Barreskrim karena ketidakmampuan UGM untuk menyelesaikan kasus yang seharusnya itu berfokus dan bermuara di UGM dan menunjukkan ijazah aslinya kepada masyarakat agar masyarakat menjadi tahu yang sebenarnya dan apa yang terjadi. Tetapi sampai akhir ini pun bukti-bukti yang digunakan oleh Barreskrim hanya sekedar fotokopi, bahkan narasi yang dibangun yang tanpa transparansi dan kejelasan, dan hal itu membuat para masyarakat dan rakyat Indonesia kurang puas, dan akhirnya tetap pro dan kontra yang sampai saat ini terjadi. Dan hal ini mengundang komentar dari politikus dan kritikus Rocky Gerung yang mengungkap ini adalah sebuah kekonyolan yang sangat luar biasa, di mana ijazah asli atau palsu Jokowi itu kasusnya itu seperti menegakkan benang yang basah, bahkan basah karena oli. Seperti apa sih ungkapan Rocky Gerung? Yuk kita langsung saksikan videonya. Meminta rektornya memberi mosi tidak percaya pada presiden atau pada lembaga negara atau pada pemerintah tuh. Kan kita ingin lihat bagaimana tekanan publik terhadap isu Jokowi ini akhirnya diselesaikan oleh Barreskrim. Kan konyol bahwa untuk membuktikan sesuatu yang bisa diselesaikan secara etis atau dengan sistem pembuktian akademis di UGM sendiri tidak mau melakukan itu, sehingga mesti kirim itu ke Barreskrim. Kan sebetulnya itu yang terjadi, UGM tidak mampu untuk memenuhi permintaan etis terhadap pembuktian legalitas itu, atau dia membuktikan tapi nggak ada yang percaya, sehingga harus dikirim ke Barreskrim. Jadi Barreskrim menjadi semacam wilayah yang harus menampung problem yang dimulai di UGM. Kan ini urusannya pertama di UGM kan. Sejak bertahun-tahun UGM menyembunyikan fakta-fakta itu, didatangi nggak bisa dialog dengan masuk akal, lalu mengirim atau membuat berbagai macam event untuk memperlihatkan bahwa Jokowi adalah alumnus dari UGM, Jokowi adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran, Kehutanan. Jadi semua hal itu menjadi konyol, dan pikiran para mahasiswa yang sekarang jadi benar. BEM menjadi benar karena BEM akhirnya mengirimkan semacam satire
kalian itu UGM tolong bikin petisi untuk tidak percaya pada pemerintah. Jadi sebetulnya itu adalah olok-olok publik yang dibaca dengan baik oleh kekuatan etis atau energi etis dari BEM, dari mahasiswa UGM. Dan itu yang kemudian jadi patokan baru bahwa reputasi UGM betul-betul udah di bawah standar tuh. Dan meme muncul di mana-mana, satire, olok-olok itu. Jadi kelihatannya tekanan publik ini tidak akan berakhir kendati Barreskrim sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli itu. Orang menuntut bahwa ini UGM. Siapa yang ada di belakang UGM? Disebutlah beberapa tokoh yang pernah sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Jadi kelihatannya ini ada skandal. Skandal ketika kampus itu menjadi pembenar kekuasaan pemerintah. Skandal ketika kampus rakyat itu mengolok-olok dirinya sendiri karena tidak mampu berdiri di atas integritas akademis. Jadi kelihatannya para mahasiswa mampu untuk menjadi wakil dari nurani publik yang menganggap bahwa UGM, mereka nggak malu mengatakan bahwa kampus kami itu kampus penjilat. Itu kan kampus itu penjilat. Intinya. Bagaimana akan ditangani itu sebagai kontra narasi? Apa yang mau dilakukan oleh rektor UGM? Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh UGM? Apa yang mau diucapkan oleh mahasiswa UGM yang nanti mungkin 2-3 bulan lagi ada mahasiswa baru? Mereka akan lihat bahwa mereka masuk ke sebuah kampus yang moralitasnya bahkan dipertanyakan oleh alumnusnya sendiri. Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya. Tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya katanya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Barreskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Iya, hukum, kita percaya pada hukum. Tapi kita tidak percaya pada lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Kan itu soalnya kan. Tentu saja hukum bisa kita percaya kalau dia memproduksi keadilan dan kejujuran secara konsisten dan koheren. Nah, hukum tertinggi itu adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, di situ terjadi manipulasi tertinggi. Ngapain percaya pada hukum yang lain kan intinya kan. Begitu banyak hakim yang disogok kok. Dan jadi tahanan KPK, ngapain mesti percaya? Kan itu dasarnya kan. Jadi kegagalan para pembela Jokowi dalam soal ijazah ini itu seolah-olah itu menegakkan benang basah, dan basahnya itu basah kena oli itu. Nah, coba aja negakin benang basah kena nggak pernah kering itu. Jadi kemampuan berpikir dari mereka yang membela Jokowi akhirnya dipertontonkan dalam bentuk kedunguan karena berupaya untuk membela sesuatu yang bahkan membuat kalimat sederhana aja udah nggak bisa. Tetapi mereka harus ada terus di depan kamera karena demi Jokowi kan. Jadi terlihat jelas bahwa ini satu era yang seringkali tiba, sejarah selalu membuat satu peristiwa memperoleh momentumnya justru ketika kekuasaan itu akhirnya tidak lagi punya tangan yang makin lama atau tangannya makin lama makin lemah tuh. Tentu Jokowi dengan sisa-sisa jarinya berupaya untuk menggenggam institusi-institusi yang pernah dia kuasai, itu di partai politik, tentu ada tokoh-tokoh yang dia kuasai, di kepolisian atau di lembaga kehakiman, peradilan ada yang dia kuasai. Sekarang semua hal yang hendak dipertahankan itu dibatalkan oleh prinsip bahwa tidak ada yang percaya. Nah, ini intinya tuh. Tentu kita tahu ada metode di dalam ilmu pengetahuan, pasti dia harus reliable, kita percaya. UGM ada metodenya, tapi yang kita nggak percaya adalah rektor UGM, kan tuh bedanya kan. Ada metode yang bagus dalam penelitian kasus-kasus kriminal, pemalsuan dokumen segala macam, itu kita percaya itu karena teknologi adanya di Barreskrim, juga di tempat-tempat yang lain pasti ada tuh, tapi karena berhubungan dengan soal ijazah maka dibawa ke Barreskrim. Kita percaya teknik yang ada di Barreskrim. Yang kita tidak percaya adalah institusi itu bisa netral nggak, imparsial nggak dalam membuat kesimpulan. Jadi sekali lagi akhirnya kita masuk di dalam semacam kekalutan yang dibuat sendiri oleh Jokowi yang selama 5-6 tahun ini menyimpan kecurigaan, dan kecurigaan itu justru meledak ketika dia udah selesai
dan yang seharusnya dia bisa beristirahat, tapi tetap dia akan diganggu oleh ambisinya sendiri itu, yaitu membuktikan bahwa dia punya ijazah. Ijazah itu tidak lagi dianggap orang karena sebetulnya orang tidak penting lagi dia punya ijazah hasil palsu, tapi orang lihat bahwa kelakuan Pak Jokowi itu adalah palsu, dan itu Ibu Megawati udah ucapkan sendiri. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung adalah kasus Jokowi bagaikan menegakkan benang yang basah dan basahnya karena oli. Dan tentu saja ini adalah sebuah krisis kepercayaan masyarakat kepada lembaga hukum di negara kita, bahkan Mahkamah Konstitusi yang banyak terjadi. Dimana contohnya tentang waktu pemilihan presiden yang lalu, di mana konstitusi dan undang-undang diotak-atik tanpa otak, karena seharusnya Raka Buming Raka itu belum lolos dan layak menjadi wakil presiden, akhirnya layak maksudnya, karena ya sudah tentu saja kita tahu bahwa undang-undangnya telah diotak-atik oleh para penguasa, dan kemudian ketua mahkamah akhirnya diberhentikan. Dan tanya itu banyak kasus-kasus suap oleh para hakim yang akhirnya masyarakat semakin krisis kepercayaan, terutama pada pihak kepolisian atau Partai Coklat yang tampaknya ini tetap masih melindungi mantan Presiden Joko Widodo dan seperti layaknya instansi yang menjadi bodyguardnya mantan Presiden Jokowi tersebut. Dan seperti apa yang kita ketahui, meskipun Barreskrim telah menyatakan bahwa ijazah dari mantan Presiden Jokowi adalah asli, tetapi hukuman moral tentang apa yang terjadi kini, karena sudah kita tahu apa yang dikatakan oleh mantan Presiden Joko Widodo banyak kebohongan. Karena misalkan apa yang telah beredar di Barisel banyak sekali ya, kita menemukan kebohongan-kebohongan dari mobil SMK, ekspor impor, kemudian tidak bagi-bagi jabatan, dan kemudian tidak menjadikan anaknya pejabat ya, karena anaknya mempunyai bisnis sendiri, dan kemudian banyak lagi kebohongan-kebohongan yang lain yang akhirnya Pak Jokowi itu dianggap orang yang suka sen kanan belok kiri. Dan hal itulah yang membuat dan semakin menduga bahwa ijazah mantan Presiden Jokowi tetap palsu meskipun telah dibuktikan asli. Ya karena simpel saja, karena kebenaran adalah simpel dan kebohongan adalah sesuatu yang menjadi rumit, karena kebohongan satu akan menutupi kebohongan yang lain. Dan seperti itu yang terjadi kepada mantan Presiden Joko Widodo yang sampai masa akhir jabatannya dan pensiun tetap tidak tenang dan terungkit tentang ambisi-ambisinya untuk pencitraan yang serba perfect, sempurna untuk dirinya sendiri. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.